Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita baru kedatangan pemateri lagi nih ya. Siapa kakak ini? Biar langsung memperkenalkan diri aja ya. Silahkan kak, perkenalkan. Oke, makasih ya Aden. Jadi adik-adik semua perkenalkan, nama aku Juliana Nur Aziza, biasa panggil Julia atau Lia. Aku orang Ciracap, alumni SMA Negeri 1 Ciracap. Dan sekarang aku sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta, ngambil jurusan ilmu politik. Kegiatan aku sekarang biasa kuliah online, kerja juga, aktif organisasi juga, di rumah juga, pekerjaan rumah juga sebagai cewek ya. Masya Allah. Apalagi ya, enggak sih, enggak jauh dari itu, paling kerja biasa kalau ada kerja manggung atau apa gitu. Iya. Bukan manggung ini ya, MC. Ya pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu kesehariannya Kak Juli yang super sibuk ya, kalian bisa cek Instagram sama Facebooknya gitu ya. Karena kakak juga mengenal Kak Juli selain dari medsos, jadi ya dulu pas zaman dia masih SMA, masih bocil. Sekarang juga masih bocil sih ya, cuma beda setahun aja dari dulu perkenalan kita gitu ya. Dulu waktu masih dia SMA, kakak datang ke sekolahnya. Cuman perubahannya ini banget ya? Iya, perubahannya drastis banget ya dari SMA ke sekarang ya. Maklum lah, jadi mahasiswa baru masih semangat-semangatnya gitu kan. Jadi kalian bisa lihat di medsosnya Kak Juli kalau pengen tahu kesehariannya Kak Juli yang super sibuk gitu ya. Nah itu ya perkenalannya Kak Juli. Jadi Kak Juli ini di Universitas Islam Negeri Jakarta alias Win apa namanya? Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Syarif Hidayatullah gitu ya adik-adik. Nah Kak Juli terima kasih sudah mampir di kelas online kita kali ini. Jadi kita langsung ngebahas paling penting aja dalam perkuliahan. Gak perlu ngebahas ini itu ya. Jadi dari awal kita langsung ngebahas paling penting, karena orang tua kalian juga gak bakalan nanya ini itunya, pasti langsung nanya tentang biaya gitu ya. Berapa biayanya Kak Juli di kampus ini, khususnya jurusannya Kak Juli ya? Oke, aku jurusan ilmu politik ya di FISIP. Ini mau detailnya apa singkatnya nih? Detailnya boleh, singkatnya boleh. Kalau detailnya aku sempat sih, sekarang kan udah semester 3 ya. Waktu semester 1 aku sempat dapat UKT tinggi ya, UKT 7. Iya. UKT 7 itu berarti berapa? 7 juta? 7 juta lebihan kalau di Win Jakarta. 7 juta lebih ya? Nah, Terus orang tua aku kaget dong, kok gini, kan kamu lulus SN katanya. Ternyata itu tuh faktornya karena aku isi formulir tuh pas dapat itu terlalu jujur gitu katanya, kalau kata orang ya, tapi aku nggak tahu. Kalau orang mah ada sebagian yang dipleset-plesetin gitu, misalnya ini punya kendaraan mobil nggak dicantumin gitu atau gimana. Kalau aku dicantumin jadi UKT-nya tinggi, akhirnya turun karena aku aju banding, bisa turun alhamdulillah ke 5. Drastis kan, lumayan ya, 2 juta sekian ya hematnya ya. 5 juta sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Nah itu proses pengurangannya gimana sih Kak? Gampang, pengurangannya itu kita tinggal, sekarang kan kita apalagi lagi pandemi ya, itu gampang banget kalau kita pengen aju banding. Setiap semester biasanya hampir semua universitas ngadain aju banding. Jadi untuk turun UKT kita tinggal minta formulir, biasanya ada di data mahasiswa, TU gitu ya. Di data mahasiswa. Kalau di Win Jakarta namanya AIS. Nah itu nanti ada formulir, kita tinggal download formulirnya, kita print, isi, kasih materai, udah kita kirim lagi gitu. Nanti bakal ada penurunan UKT. Tergantung sih fakta atau enggaknya yang kita ajuin gitu. Gitu ya. Misalnya nih kita pengen turun UKT karena kita terdampak COVID gitu. Nanti kan dilihat nih penghasilan orang tuanya ya gak menurun gitu. Atau orang tuanya bener gak di PHK gitu. Oke. Tapi ya bener, saya mengakui mantap nih caranya Kak Juli. Jadi jujur dulu. Iya. Nah kalau misalnya setelah jujur tapi nyatanya memang tidak sesuai, kok udah jujur malah tidak sesuai nih, akhirnya ajukan banding gitu kan. Soalnya sedikit bocoran. Emang dulu kan Juli termasuk orang yang bawel gitu ya, karena emang bener-bener pengen kuliah gitu. Terus tanya-tanya ke cutting, ke kakak kelas gitu, emang pasti nyaraninnya Juli nanti kalau bisa nih, sampai ada yang nyaranin kok foto rumah tuh jangan foto rumah kita sendiri, foto rumah tetangga aja yang agak gitu, biar UKT-nya nggak membludak gitu, nggak tinggi gitu. Tapi Juli mikir, ini kan niatnya nuntut ilmu. Iya benar. Masa kita diawali dengan kebohongan? Nanti ilmunya nggak berkah gitu. Masya Allah gitu ya. Alumni SMP Darul Amal ya? Iya. Oke. Ada UTH-nya sedikit.
Masya Allah. Nah itu jadi benar. Tadinya saya mau menjelaskan itu juga tentang keberkahan ilmu, karena bagaimanapun salah satu keberkahan ilmu tuh dari cara kita membayar gitu ya. Iya, betul. Ya jadi cara kita membayar salah satunya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian memang merasa sudah jujur dan memang merasa segitu udah cocok, udah segitu aja. Tapi kalau misalnya kalian merasa udah jujur tapi tidak cocok, kurangi, nggak apa-apa, seperti yang dikatakan Kak Juli gitu ya, yang dilakukan Kak Juli. Yang Nah, penting itu usaha dulu. Nah, betul. Jadi saya juga tidak merekomendasikan kalau kalian menggunakan data palsu kayak gitu. Bukan saya, tapi kami dan semua orang mungkin tidak merekomendasikan kayak gitu ya. Betul. Kak Juli itu kan mengajukannya itu berarti di semester 2 atau di masih semester 1? Semester 1 kan nanti kan ada pengumuman tuh Ah. pas kita udah ngisi UKT gitu, persyaratan semua pengumuman sekalian ada ini kan dikasih NIM kita. Nah itu di situ kita tinggal aju banding aja. Sebenarnya Juli waktu awal-awal kesulitan soalnya karena emang pandemi waktu itu bener-bener masih awal gitu, dan emang bener-bener Juli itu terdampak gitu. Abi udah gak kerja gitu, pokoknya udahlah. Tapi usaha minta ke cutting gitu, ke cutting minta yang punya TU gitu nomornya, terus Juli infoin langsung baru ada gitu. Oke. Bahkan Juli sempat ngajuin cicilan UKT gitu Di ACC enggak? di ACC. Uh. Karena tergantung kita aja, yang penting kita bisa komunikasi yang baik aja. Masya gitu. Allah. Bagus. UIN Jakarta, Masya Allah, bagus sekali dalam membantu pembayaran bisa dicicil ya. Soalnya jarang juga ya kampus negeri gitu yang mengajukan cicilan. Soalnya kan UKT ya. Kita ngebahas dulu dikit tentang UKT. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal yang di sistemnya untuk seluruh perguruan tinggi negeri, dan itu bayarnya dari awal semester sampai ke akhir semester, nggak ada bayar-bayar lagi ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Kak Juli ini UKT per semesternya 5 juta, misalnya kuliahnya sampai 8 semester, tinggal kayak aja, berarti 8 kali 5 sebenarnya 40 juta kan. Kayak gitu. Jadi sampai wisuda pun segitu aja biayanya. Nah, kalau UIN Jakarta ternyata melakukan pembayarannya secara cicil, lebih mantap lagi ya. Berarti dalam satu semester itu bisa dicicil sampai berapa kali Kak? Kalau aku dulu nyoba cicil itu cuma waktu semester 1 doang, 2 kali. 2 kali ya? 2 kali cicil. Berarti 2,5 juta, 2,5 juta ya? 2,5 juta. Masya Allah, bagus UIN Jakarta. Masya Allah, mabruk. Oke. Itu ya tentang, jadi saya baru tahu juga nih, ternyata UKT bisa dicicil gitu ya. Sebenarnya itu tuh ide aku aja sih nanya Ya, boleh ya, tapi ya benar tadi negosiasi ya, iya, nego ya. Jadi karena emang bener-bener waktu itu down banget perekonomian keluarga Juli itu, sedangkan Juli benar-benar pengen kuliah dan lolos SN-nya Kak. Ya, untuk diambil mah gitu. Ya, SNS ya, ini lolosnya jalur 6 PTN kayak gitu ya. Oke. Ada tambahan lagi Kak tentang biaya? Gak ada sih kalau biaya, emang kalau negeri sesimpel itu. Iya. Mungkin kalau gimana nih, masa sih cuma segitu doang? Ya paling kalau kalian di kota biaya hidup, Iya. kosan, terus mungkin buku kan, karena ada sebagian dosen yang harus beli buku ini nih, wajib untuk mata kuliah kita 1 semester, bisa gitu, ada yang gitu. Tapi Kak Juli belum bisa menjelaskan tentang biaya hidup karena belum ke sana ya. Iya, belum ke sana. Jadi masih pandemi. Jadi nantilah kita kapan-kapan berbincang tentang biaya hidup di sana gitu ya. Biar sesuai dengan kenyataannya kayak gitu. Nah, jadi untuk biaya kuliah mah ya memang simpel. Kalau kalian masuknya kampus negeri mah cukup bayar UKT aja sekali, udah selesai, nggak ada bayar lagi kayak gitu ya. Nah, itu untuk ini ya, untuk biaya kuliahnya cukup sekian, nggak ada tambahan lagi. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung tentang UKT, silakan komentar, nanti kakak akan memperjelas lagi apa yang masih jadi kebingungan kalian tentang biaya UKT gitu ya. Nah Kak Juli, itu kan tentang biaya ya, ada solusinya juga, itu tentang beasiswa. Nah jadi ada beasiswa apa aja Kak di kampus ini atau di luar kampus yang Kak Juli tahu lah tentang beasiswa? Beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Kalau kadang kan suka ada yang mikir gini, pengen kuliah tapi gimana nih, gak ada dana gitu. Sebenarnya kita masuk aja. Kalau kita udah jadi mahasiswa, peluang untuk dapat beasiswa itu banyak banget. Mau dari kampusnya, mau dari luar kampusnya gitu. Kalau dari kampusnya, sejauh aku ya gitu, di kampus biasanya mereka tanya ini dalam kurun waktu tahun ini, misalnya 2021, kita pernah ikut lomba nggak? Lombanya dapat nggak? Ada sertifikatnya nggak? Itu biasanya gitu. Nanti kita tinggal ajuin, nanti kayak ada
beasiswanya beragam, ada yang potongan harga kah, potongan UKT kah, atau ada yang dikasih uang jajan kah, itu beragam. Terus kalau misalnya banyak sih, masih banyak lagi, itu yang dari ini kampus ya, dalam kampus. Kalau yang luar kampus misalnya nih, suka ada nih beasiswa dari bank sekitar. Kalau enggak apa ya, pokoknya tempat perusahaan-perusahaan sekitar itu suka ngajuin gitu, suka ngadain kayak beasiswa untuk kita kayak dikontrak gitu kali ya, Ayah. Gitu, pokoknya gampang. Terus suka banyak informasi juga dari cutting gitu, jadi jangan khawatir, banyak beasiswa. Oke, betul. Ini seperti apa yang saya katakan di video-video sebelumnya gitu ya, selalu mengatakan masuk dulu aja baru nyari beasiswa kayak gitu ya, karena memang ya beasiswa itu lebih banyak ketika kalian menjadi mahasiswa. Kalau sebelum jadi mahasiswa mah paling yang terkenal bidik misi aja sih ya, yang paling terkenal gitu ya. Ada sih yang lain, cuma yang paling terkenal bidik misi. Dan tapi ya kalian jangan terlalu berharap sama bidik misi juga, soalnya saingannya itu dengan jutaan, puluhan juta siswa lainnya gitu ya. Kalian tuh saingannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mengajukan beasiswa ketika menjadi mahasiswa, udah keterima, udah masuk nih di kampusnya, saingannya itu nggak jutaan, bahkan paling cuma ratusan gitu ya. Dan itu juga tidak semuanya mau tidak semua mahasiswa tuh mau mengajukan beasiswa, karena ya tadi Kak Juli ini kan juga sebenarnya kalau misalnya mau ngajuin beasiswa bisa aja. Tapi Kak Juli lebih memilih untuk mencari kesibukan di lain hal, kayak IO lah, atau organisasi lainnya, WO lah, dan lain sebagainya, sambil kerja lah, apapun ya itu pilihan kalian gitu. Kalau kalian mau fokusnya mencari beasiswa ya silakan, atau kalian mau fokusnya kuliah sambil kerja silakan, dan lain sebagainya. Banyak cara untuk mengatasi biaya perkuliahan itu ya, tinggal kalian mau fokusnya di mana kayak gitu. Dan insya Allah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa setelah menjadi mahasiswa itu lebih terbuka luas, terbuka lebar gitu ya, saingannya dikit, nggak kayak sebelum gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat beasiswa sebelum kuliah, itu kayaknya bukan pilihan yang tepat gitu. Tapi kalian masuk dulu, cari, insya Allah dapat. Masa sih dari sekian banyak beasiswa yang nggak keterima gitu ya, karena memang seleksinya nggak terlalu rumit gitu kan. Dan untuk mempertahankan beasiswanya juga nggak terlalu rumit, paling cuma IPK 3 lah. IPK 3 itu gampang kok. Gampang banget kok. Apalagi awal-awal semester, aduh udah katanya pasti UKT, IPK-nya pasti tinggi tuh awal semester. Ya itu ya adik-adik. Jadi kalau kalian pengen, ya kalau kita ngebahas beasiswa gak bakalan cukup waktu 1 jam ini gitu ya. Jadi kalian silahkan masuk dulu aja ya, nanti banyak banget infonya kayak gitu. Cukup Pak Juli untuk cukup sih beasiswa. Siap itu ya untuk kalian beasiswa. Nah, kita masuk ke jalur masuk. Kak Juli, ada jalur apa aja untuk masuk ke UIN Jakarta? Pastinya yang umumnya ya SN, SBM, terus ada apa sih yang jalur umum, terus ada yang jalur khusus tuh kalau di UIN. Apa? SPAN PTKIN, gitu, UMPTKIN gitu. Banyak lagi. Pokoknya kalau UIN itu, kalau Juli ya, tapi gak tahu karena gak terlalu banyak research ke univ lain. Kayaknya paling banyak deh jalur masuknya. Oh gitu. Siap-siap. Kak Juli sendiri lewat jalur SNMPTN ya? Kalau aku SN. Oh itu. Jadi, nah bisa sekalian tips sama triknya gimana Kak biar keterima jalur yang diidam-idamkan sama anak-anak? SN ya. Emang SN itu jalur paling enak. Karena kita nggak perlu banyak kerja, cuman ngajuin nilai raport kita. Kalau sesuai ya udah lolos. Kuncinya kita lihat nih persentase nilai kita dari awal kelas 1 SMA sama sampai kelas 12 SMA, kira-kira naik gak gitu tarafnya, ditinjau gak gitu. Usahain kayak gitu. Biasanya sih kalau sekolah-sekolah yang bisa bisa nego gitu ya, kan ada tuh sekolah-sekolah yang emang ditanya, ini mah bocoran nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biasanya suka ada sekolah di kelas
di kelas 1 di kelas 3 di kelas 3 SMA itu suka ditanya siapa aja nih anak-anak yang mau kuliah nanti terusin kuliah. Itu tuh biasanya emang sama si gurunya itu dibantu gitu dari segi nilai, tapi bukan ditambahin. Jadi misalnya nih yang di semester 2-nya kecil tapi semester 1-nya tinggi itu ditukar gitu. Jadi biar berjenjang ke atas gitu. Karena yang dilihat itu gitu. Karena misalnya nih kalau kalian kelas 1 SMA juara 1 mulu. Terus ke kelas 2 sampai ke kelas 3 kalian juara 3, itu bahaya sih. Kecil kemungkinan buat dapat DSN gitu. Soalnya lihatnya tuh dari persentase gitu naik apa enggak gitu. Terus jangan lupa lihat di rapot kalian nilai yang paling tinggi itu apa sih? Sesuaiin sama jurusan yang pengen kalian ambil gitu. Ini mah pengen apa sih nilainya pada tinggi di IPA misalnya, biologi ngambilnya lintas jurusan ke IPS misalnya, sesuatu yang berhubungan sosial pasti kecil kemungkinan gitu. Okay. Jadi kalian harus introspeksi diri aja, kalian di mana bisanya, nilai kalian itu mendukungnya itu di mana. Nah, ambil jurusan yang emang sesuai sama dua itu. Jadi harus balance gitu. Kalau Julia alhamdulillah emang dari dulu jiwanya sosial banget gitu. Jadi itu ngambil dari situ, dibantu sama sertifikat juga. Itu kalau Julia kan ngambilnya FISIP nih, sospol sosial politik, otomatis kan organisasi yang kayak gitu dong. Itu Julia alhamdulillah waktu zaman SMA itu seneng banget organisasi, sempat juga ikut forum OSIS kabupaten di pusatnya. Itu kata Julia mah lumayan lah ya pencapaian, soalnya kan di SMA luar tuh cuma 2 tahun Julia tuh. Akhirnya ngejar ketertinggalan, dapat sertifikat itu, dan itu juga membantu untuk kita terpilihnya di SN gitu. Oke, jadi beberapa sertifikat ya. Biasanya suka ada tertera apa aja, ambil aja gitu sertifikat, tapi kalau bisa yang emang mendukung ke jurusan yang kalian ambil gitu. Oke, siap. Nah, sebenarnya bukan bocoran sih ya ini mah, tapi emang udah jadi rahasia umum. Udah jadi rahasia umum. Takutnya ada yang tersinggung gitu. Cek sekolah tuh mana? Kalau emang sudah menjadi rahasia umum, kalau misalnya memperbaiki nilai dari semester 1 sampai 5 kan ya? Iya. Ya jadi 1 sampai 5 ya, bagaimanapun kalian harus memperbaiki nilai kalian. Masa mau berperang tapi persiapan kalian acak-acakan kayak gitu kan. Nah, jadi dari tadi Kak Julia menerapkan tentang nilai dari semester 1 sampai 5 harus naik, dan yang penting sertifikat juga gitu ya. Jadi 2 itu harus ini ya kayak, karena jarang banget ya yang keterima tanpa sertifikat tuh ya kalau PTN. Ada juga ada gitu juga ya? sih tapi gitu. Kemungkinannya jarang. Gitu. Soalnya kan SN itu semua orang kan pada join ya, yang dapat nilai kriteria tertentu gitu, yang bisa ikut jalur LTMPT itu pasti pada ikut. Jadi kecil kemungkinan, makanya SN itu tiap sekolah pasti cuman beberapa yang dapat gitu, apalagi daerah kita. Dan juga memang keberuntungan di SNMPTN itu lebih dari 50% ya. Iya. Bisa dikatakan ya Kak. Bener. Iya. Iya, jadi soalnya ya ini mah bukan hoax atau gimana, tapi memang faktanya, bukan mitos juga ya, tapi emang udah faktanya. Kalau yang biasanya juara umum lah, juara kelas lah, juara olimpiade lah gitu ya, mereka tuh malah nggak muncul ketika SNMPTN, entah karena mungkin mereka merasa tinggi, jadi pilihannya juga tinggi, padahal saingannya itu bisa lebih tinggi se-Indonesia tuh gitu. Ya gitu ya Kak ya. Jadi bukan apa-apa gitu ya, tapi memang seperti itu biasanya. Jadi tadi bahkan Kak Juli tadi menekankan sadar diri gitu. Nah, itu yang paling penting, sadar diri. Masa kalian nilai segitu doang pengen ngajuin jurusan yang segimana di kampus yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu kemampuan diri kalian, ketika kalian mengajukan SNMPTN kah, SBMPTN kah, apa mandiri kah jalurnya gitu ya, UMPTN, PTKIN gitu kan, SPAN PTKIN, kalian bakal merasa tentram, santai aja lah, ini udah sesuai kemampuan kok. Dan ketika pengumuman pun kalian gak bakal terlalu terkejut gitu kalau kalian keterima, alhamdulillah gitu ya, karena memang sesuai. Tapi kalau misalnya kalian gak sesuai itu ada deg-degan ya Kak. Betul. Aduh, gak deg-degan nih, keterima gak resah gitu ya, gelisah gitu ya. Jadi kalian usahakan maksimalkan di SNMPTN, karena kalau misalnya kalian gak keterima di SNMPTN, kalian masuk ke SBMPTN itu saingannya dengan 3 angkatan gitu, dengan 3 angkatan kakak kelas kalian di atas pun pada masih join lagi. Ya, bahkan yang udah pada kuliah pun masih tetap mengincar SBMPTN gitu ya, gitu. Nah,
Nah, terus pertanyaan selanjutnya Kak, kalau misalnya kita masuk lewat jalur mandiri lebih mahal gak sih biayanya? Kalau jalur mandiri ya, sebenarnya kalau negeri itu mahal gak mahal sih Kak, tergantung jurusan apa yang diambil, tergantung univ apa yang diambil, univ mana. Begitu ya? Iya. Nah, kalau di UIN Jakarta sendiri atau sama aja? Kalau UIN Jakarta kayaknya sama aja deh Sama aja ya? UKT-nya. Soalnya tanya-tanya sama teman, UKT-nya UKT sekian gitu, bayarannya juga sekian gitu. Tapi tergantung jurusan juga gitu. Misalnya nih, Julia kan FISIP ya. Di sana kan FISIP itu ada HI, sosial sama politik. Itu masing-masing tiganya beda. Oke, jadi nggak ada biaya pangkal juga ya buat mandiri? Enggak sih kayaknya, tapi nggak tahu, kurang interaksi juga sama mereka gitu. Iya. Soalnya Julia itu termasuk orang yang bodoh amat. Oke. Bodoh amat, yang penting kita buat diri sendiri dulu ya. Bener gitu. Julia itu waktu ini juga kan orang lain mah kan pada ini banget ya, ambisi banget pengen kuliah, pengen ini. Julia juga ambisi, tapi kayak yang tadi, nerapin yang tadi dengan otak yang dingin. Oh gue di sini nih gitu potensinya. Oke, lihat nilai, oh di sini. Ya udah, sekiranya di mana nih yang emang bisa mendukung yang kita pengen. Tadinya sih Julia itu bukan di UIN pengennya. Tapi Abi Julia pengen Julia tuh harus di Universitas Islam gitu. Universitas Islam apa ya, UIN lah gitu. Siap. Ya udah, akhirnya awalnya sih egois gitu ya. Soalnya kan yang namanya juga anak muda, tapi berpikir gini lagi, orang tua tuh pasti pengen yang terbaik gitu. Ya udah gitu, ambil UIN, jurusan yang dipengen, daftar, udah kelar, nggak peduli sama yang lain. Oke, siap. Kalau yang lain kan kadang gini, sedikit curhatan Julia. Kalau nggak setuju ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau orang bebas berpendapat. Ya. Kan kalau orang itu ada karena saking pengennya kuliah, semua dia ikutin. SNM, terus PAN, SBM, semuanya. Itu tuh nggak dalam satu universitas, semuanya diembat. Ada yang gitu. Nggak salah kalau cuma 1-2 untuk planning ya. Yeah. Tapi ini mah kalau sampai jama lebih dari 3 gitu, ini semua diembat gitu universitas. Dan emang mungkin dia ngerasa mampu gitu. Apalagi kalau emang dia ngerasa mampu, Julia saranin jangan deh. Oh, jadi orang-orang yang udah keterima di sini, daftar lagi di sini, daftar lagi di sini ya? Itu banyak banget pengalaman. Banyak banget ya orang kayak banyak gitu banget ya? pengalaman teman-teman Julia, kenalan gitu ya. Itu tuh jadi apa ya, mematikan rezeki orang lain. Bisa jadi. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kayak gitu tuh ya, tadi mematikan kesempatan orang lain ya, mematikan kesempatan orang lain juga. Selain itu juga kalian mau ngapain sih kayak gitu, maruk banget gitu ya. Bener banget. Julia tuh kadang sebel gitu. Sebel itu bukan benci, maksudnya kalau emang lu ngerasa mampu gitu, misalnya nih pengen universitas A, jurusan A, dan dia tuh orangnya tuh kayak Julia misalnya, ini pasti dapat nih gitu. Yang namanya keyakinan ya insya Allah ya dapat gitu ya. Tapi kalaupun emang kurang yakin, ya udah ngambil planning B, cukup planning A, planning B gitu. Gak usah diembat semua. Karena banyak banget kasus yang sejumlah sekolah di blacklist di sejumlah universitas gara-gara ada yang keterima tapi nggak diambil kursinya. Banyak yang kayak gitu. Itu tuh salah rekan-rekan kalian gitu. Jadi ingetin we gitu nya mun anu kitu teh. Nah, gitu benar. Ambisi pisan maneh gitu. Urang teu kebagian gitu. Ya, siap. Nah, ya buat kalian-kalian yang berniatan kayak gitu, janganlah kayak gitu ya, malah nanti kalian juga dipersulit lagi di masa depan kayak gitu ya. Jangan sampai mempersulit urusan orang lain kayak gitu. Oke, itu tentang jalur masuknya ya. Jadi kenapa saya menanyakan tentang jalur masuk ngaruh atau enggak ke biaya kuliah, karena akhir-akhir ini banyak beberapa kampus yang khususnya jalur mandiri itu lebih mahal gitu kan. Apakah dari UKT-nya, bahkan ada beberapa kampus juga yang membebankan biaya lebih. Ya bahasanya tuh apa ya, bahasanya tuh, tapi intinya kayak uang pangkal lah gitu. Emang kebanyakan kayak gitu sih ya, gitu. Mungkin karena Julia yang kurang ini aja, kurang tahu gitu aja ya. Nah kayak gitulah pokoknya ya. Jadi
usahakan mah kalian tetap di jalur SNMPTN sama SBMPTN aja gitu ya. Ya, kalau misalnya emang kalian pengen mentok mandiri ya silakan. Cuma kalian cari info lagi apakah kampus tersebut memberikan biaya tambahan untuk jalur mandiri kayak gitu ya. Nah, itu untuk jalur masuk. Nah, lanjut kita membahas tentang alasan memilih jurusan. Kenapa Kak Juli ngambil jurusan ini? Sebenarnya kalau dari dulu ya planning Julia tuh pengen banget di hukum, bener-bener pengen hukum banget lah pokoknya. Tapi sharing sama Abi kembali lagi, yang namanya anak kan pasti harus banyak-banyak sharing ya sama orang tua gitu. Kata Abi, jangan deh, kayaknya berat deh kalau hukum, tambah juga cewek dan orang tua itu pasti tahu watak anaknya gitu. Abi kan juga dulu ngecam dunia perkuliahan gitu, jadi tahu gimana lingkungannya gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu, gak dijelasin secara ininya. Akhirnya ya udah, Julia pikir ya udah kalau hukum gak boleh, apa yang dekat ilmu politik, ya udah ngambil ilmu politik gitu. Alasan ngambil ilmu politik karena emang satu, Julia tuh seneng berorganisasi, seneng banget dari dulu. Apapun itu, bahkan sampai sekarang organisasi di perkuliahan, organisasi di kampung, bahkan semuanya diikutin. Kalau emang ngerasa mampu gitu ya. Kalau emang kita bisa manage waktu, dan alhamdulillah sejauh ini bisa di manage waktu, walaupun emang kadang capek banget. Tapi ya gak apa-apa, yang namanya suka itu pasti di waktu kita down pasti ada sesuatu yang bisa bikin kita semangat lagi kalau itu sesuatu hal yang kita sukai. Betul. Makanya jangan pilih sesuatu yang gak kita sukai. Iya benar-benar. Gitu. Okay. Jadi apalagi ya suka organisasi, terus ditambah Julia tuh tergolong orang yang misalnya di suatu acara nih, Julia tuh nggak semangat kalau Julia nggak berperan penting di situ. Oh gitu. Jadi nggak mau sebagai ekor ya? Nggak mau. Minimal badan ya? Benar. Minimal badan ya, maksimal Julia harus tampil dan orang tuh harus tahu Julia. Julia tuh paling seneng orang melihat Julia gitu. Makanya kunaon sok nge-MC gitu, emang hobi. Resep batur temu numpa urang teh itu. Iya, melihat Kak Juli juga ini suka nih Kak Juli nih ya. Gitu. Intinya senang juga di public speaking, walaupun nggak terlalu ini juga public speakingnya, masih dilatih gitu. Tapi kan proses ya ayah gitu, itu juga. Ya udah sih itu aja, karena suka itu. Tapi intinya suka ya, alhamdulillah. Suka. Enak kalau orang ngejelasinnya suka gitu ya kan, beda orang yang aduh saya mah masuk jurusan ini kecemplung nih gitu kan. Gitu. Oke, siap. Itu karena memang ya ilmu politik ya gak mustahil lah kalau ilmu politik kalian gak memunculkan diri gitu ya. Kalian pasti pengen memunculkan diri gitu ya, apalagi perpolitikan mahasiswa gitu ya, Masya Allah, demo-demo aduh kan, apalagi kampusnya gitu ya, di Jakarta, tinggal turun dekat sama gedung DPR MPR. Aduh, Masya Allah kayak gitu ya. Jadi kalau kalian yang suka berorganisasi cocok banget nih, apalagi organisasinya organisasi politik. Tapi ya yang namanya organisasi itu pasti berkaitan dengan politik ya, baik langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Tapi ya itulah, kalau misalnya kalian menyukai tentang organisasi, khususnya politik juga, silahkan masuk ke sini. Sebenarnya kita hidup juga berpolitik kan, ya, semuanya. Benar. Dalam aspek apapun kita berpolitik. Minimal politik keluarga lah. Termasuk kalian minta uang jajan untuk apa, bilangnya untuk iuran sekian, ternyata udah kalian lebihin tuh buat iuran karena pengen jajan juga, itu politik. Uniko, usaha di Pokolot, itu politik namanya. Allah Akbar. Kalah mana? Hah? Enggak lah, saya mau Masya Allah, enggak. Oke, itu ya tentang ini ya, tentang alasan memilih jurusan, kenapa alasannya memilih jurusan ini. Dan kita masuk ke sesi pertanyaan tentang selama kuliah belajar apa aja di ilmu politik. Banyak. Oke, kalau buat semester 1 kayak kita belajar dasar-dasarnya nih, kayak bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggrisnya ada, Arabnya ada, karena kita UIN, Arab juga ada, Islam-Islamnya kita ada. Mungkin itu alasan Abi ya suruh ke UIN, karena mau kita ambil jurusan apa, kalau di UIN pasti ada Islam-Islamnya gitu. Intinya dasar-dasar deh gitu. Terus semester 2 baru maju ke setengahnya gitu, kayak
kita partai politik gitu, mengenal apa itu partai politik, mengenal sosial gitu, gimana masyarakat, pokoknya sesuatu yang kita udah mulai mencium nih gitu, tapi belum sepenuhnya. Nah sekarang Julia kelas 3 semester 3 udah masuk tuh yang namanya filsafat politik. Banyak sih, semakin kesana makin berjenjang aja. Intinya ya kalau awal-awal pasti kita diajarin dasar-dasarnya dulu gitu, kaidah-kaidahnya dulu. Nanti semakin kesananya baru kita menuju nih ke jurusan yang kita ambil gitu. Ambil semua jurusan juga pasti kayak gitu. Semua pasti kayak gitu. Pasti awal-awal dasar-dasar dulu. Soalnya kan kenapa sih ilmu politik belajar bahasa Indonesia gitu misalnya? Karena kan kita disuruh bikin makalah, resume, resitasi gitu. Itu kan butuh apa ya? Cara menulis yang butuh baik. cara menulis yang baik gitu. Makanya pasti kayaknya hampir semua emang pasti bakal diajarin bahasa Indonesia dulu. Oke, siap. Itu Kak, ya. ilmu politik ada matematikanya nggak? Ada. Statistik juga ada kayaknya. Ada. Emang belajar itu ya Allah. Jule itu termasuk orang konyol gitu ya, ngejauhin matematika, tapi ternyata di ilmu politik ada juga. Jadi buat kalian please, matematika itu di mana-mana gitu ya. Kalian harus bisa bersahabat aja sama dia, gak apa-apa. Siap, itu ya tentang belajar yang ngapain aja gitu ya. Ini Kak, kita masuk ke rencana karir. Selain ya, soalnya mahasiswa orang awam selalu mikir kamu kuliah jurusan apa? Ilmu politik. Oh, nanti mau masuk parpol ya. Kebanyakan pasti masyarakat ngomongnya gitu ya. Nah, jadi dan ini juga pertanyaan penting buat orang tua juga sih ya, karena orang tua kan kayak orang tua juga pasti nanya kan, kamu masuk jurusan ini mau apa ke depannya gitu ya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi gimana nih menjawab pertanyaan itu? Sebenarnya Juli juga gedek sih kalau dengar dia ngambil ilmu politik, yang jadi DPR-nya pasti gitu bilangnya. Aduh, sebenarnya kalau buat rencana kedepannya emang Julia ngambil politik pasti pengen terjun di sesuatu yang berbau politik dong di Indonesia. Tapi bocorin nih malu sih. Sebenarnya kalau dilihat dari jurusan nih misalnya yang mengenai sama jurusan, Juli tuh pengen di menteri. Kamu pengen masuk ke kementerian? Pengen jadi menteri. Menteri apa coba? Masya Allah, menteri apa? Pariwisata. Oh, pantas ya kamu ikut karena lomba-lomba pariwisata gitu ya? Karena selain berorganisasi, Julia aktif juga di kebudayaan. Di sini kan apalagi Pajampangan ya budayanya masih kental. Julia ikut di kebudayaan, sering ikut event-event, festival-festival gitu yang pastinya melibatkan tempat-tempat pariwisata kan, karena emang kita letaknya Geopark Ciltuh gitu. Jadi emang benar-benar mendukung gitu. Nah, Julia tuh tertarik di bidang itu tuh udah lama. Jadi akhirnya mikir nih, suka organisasi juga, suka budaya juga gitu, suka kesenian juga. Kayaknya asik nih kalau jadi menteri ini pariwisata gitu. Oh, sip. Jadi kan gini, Julia emang berambisi untuk nanti kalau udah lulus kuliah, kalaupun pas masa kuliah, itu pantang untuk pulang kampung. Benar-benar pengen berkarir di ini, pengen cari ilmu di tempat orang gitu ya. Karena emang ada yang bilang gini, sebenarnya Juli ngambil ilmu politik di Jakarta itu emang taktik Julia juga. Wih, karena biar dekat sama itu. Iya, karena okay. Karena mendukung gitu. Karena kadang orang itu nggak memikirkan misalnya jurusan yang diambil itu sebenarnya berpengaruh sama daerah yang kita ambil gitu. Dan menurut Juli, ilmu politik itu ya emang harus di kota gitu, agar kita bisa melihat nih, kan di kota itu orang-orang dari berbagai wilayah banyak ya ayah, Sabang sampai Merauke, apalagi Jakarta pasti banyak dong. Dari situ kan kita jadi bisa mengenal dong dari berbagai orang itu, politik orangnya gimana gitu. Akhirnya kan terjun ke sosial juga, politik juga gitu. Sebenarnya di situ juga intinya kita Juli itu pengen ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah itu pasti bakal kembali lagi ke dimana kita dilahirkan gitu. Masya Allah. Jadi pengen mengembangkan, Julia tuh berambisi pengen ngembangin terutama ya pariwisata yang ada di Pajampangan, pengen banget sama ininya wirausaha juga, karena Julia senang juga di bidang itu. Oke. Terus selain jadi itu, Juli juga seneng nih di perbisnisan.
sesuai style Juli aja bisnisnya. Juli senang banget ngafe orangnya. Seneng banget yang kayak gitu deh. Jadi pengen bangun kayak perpaduan kafe di alam gitu, yang baru-baru gitu. Intinya yang bisa ada feedback buat kita, ada feedback buat wilayah kita juga. Jadi biar ada orang kota tuh, orang mana, orang Sukabumi, oh yang ada ininya gitu. Terus dulu tuh konyol gak sih, dulu tuh sempat mikir juga pengen bikin Flying Fox di Panenjoan sampai yang tebingnya sana nih. Iya. Biar memacu adrenalin banget. Itu tuh salah satu yang pengen Juli lamun geus jadi duta arek ieu, lamun geus jadi menteri arek dijian ya. Jadi orang tuh Sukabumi yang Flying Fox-nya terpanjang se-Indonesia gitu. Pengen yang gitu Juli tuh gitu. Pengen nama daerah kita tuh maju gitu. Jadi ada untung buat kita, ada untung buat daerah juga. Terus pengen buka butik juga karena Juli seneng banget fashion gitu. Masya Allah. Udah sih, sejauh itu banyak kalau diceritain semuanya mah. Wah, jadi dari politik muncul ke sana, muncul ke sini, muncul ke sana, muncul ke sini. Ya wajar lah, namanya politik kayak gitu kan. Jadi gak bisa dikatakan juga kalau misalnya kalian ngambil jurusannya apa, nantinya ke depannya jadi apa. Di zaman milenial kayak gini itu udah nggak sesuai ya. Betul. Karena bagaimanapun ya yang nggak bisa diporsir. Wah, kita nggak perlu ngambil contoh jauh-jauh. Masih banyak di beberapa sekolah yang seorang guru dulu waktu kuliahnya apa gitu, pas ngajarnya kok sekarang ngajar apa? Apakah itu salah? Tentu tidak gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan keberkahan ilmu gitu ya. Ya, yang namanya keberkahan ilmu mah ya di mana aja gitu ya. Yang penting kalian mengamalkan ilmu kalian kayak gitu ya. Jadi gak bakalan ada masalah gitu. Jadi stop beranggapan kalau misalnya kalian ngambil jurusan ini kedepannya harus kayak gitu. Ya sekarang udah zaman kreatif lah ya, out of the box gitu ya. Belum tentu orang yang ngambil jurusannya apa nanti kedepannya kayak gimana kayak gitu ya. Kayak Juli tadi ngomong kan pengen ini pengen itu ya gak apa-apa, wajar aja gitu ya. Apalagi ilmu politik hal-hal wajar aja gitu dalam ilmu perpolitikan kayak gitu. Nah itu tentang rencana karir. Jadi kalian bebas nanti mau menceritakan apapun, seperti contohnya Kak Juli kayak gitu ya. Cewek berambisi kayak gini juga pasti muncul pertanyaan juga nih bagi kalian nih ya. Kak gimana nih meyakinkan orang tua gitu kan, buat ya emang kan masih banyak ya skeptis atau pesimis dari masyarakat. Ya udahlah cewek mah yang sederhana aja lah gitu ya. Gak usah neko-neko. Apalagi kita ya masih bisa disebut masih awam gitu ya, kita di kampung gitu, pasti banyak banget. Nah jadi gimana nih Kak Juli buat meyakinkan orang-orang yang beranggapan cewek itu harus sederhana, gak boleh neko-neko, gak boleh aktif, ada boleh ini itu. Kak Juli sendiri menanggapinya kayak gimana? Harus gimana meyakinkan orang tua khususnya gitu kan? Oke. Pertama meyakinkan orang tua ya. Emang itu jadi salah satu hal yang sulit, bahkan emang menjadi kendala sejuta umat. Sejuta wanita sih ya. Kalau laki-laki mah enggak. Tapi laki-laki juga ada yang banyak gitu. Ya, banyak gitu. Juli senang sharing sama orang-orang, bahkan yang baru dikenal, dan banyak juga laki-laki yang emang jadi sama orang tuanya itu susah gitu, jadi harus diatur gitu segalanya, itu banyak. Jadi intinya masalah orang tua itu sebenarnya problem buat cewek sama cowok juga gitu. Iya. Kalau Juli sendiri, Juli termasuk anak yang emang pengen ini nih. Juli tuh anaknya tuh menggebu-gebu berapi-api ya. Segala tuh pengen ikut. Jadi kok aku nggak bisa itu tuh harus bisa. Juli tuh gitu. Termasuk MC. Dulu ngeliat orang MC gitu ya waktu SMP, kok orang bisa ya sepeda itu. Kudu ya. Juli tuh gitu. Tapi terkendala satu, orang tua Julia itu alim banget. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Agamis. Julia terlahir di keluarga yang agamis, dan ya gimana ya, tergolong orang tua yang emang bener-bener kamu harus gini gitu ke anaknya. Tapi gimana Julia ngeyakinin sampai Julia aktif organisasi lah. Nyampe Julia itu dulu waktu zaman SMA jarang banget di rumah, organisasi terus. Organisasinya bukan daerah Jampang ke Parung Kuda, ke Cibadak, Sukabumi, itu tuh organisasi gitu, dan yang lainnya. Itu tuh tinggal gimana kita ngelobi orang tua. Pertama, kita jangan kecewain apa yang udah jadi amanah dari orang tua.
Kalau Julia dulu waktu SMA jangan pacaran gitu. Ya udah jangan pacaran biar dia yakin gitu, biar dia percaya. Terus kalau misalnya kita janjinya mau ke apa, bener-bener harus ke apa, jadi harus diceritain secara detail. Kalau dulu gitu, pengen kesini, nantinya mau kesini, abis dulu sini baru pulang jam sekian. Julia dulu gitu. Ya udah turutin aja, intinya turutin apa yang orang tua kita mau. Setelah orang tua kita, oh ini anak nurut nih, akhirnya kan kebeli itu kepercayaan orang tua. Nah dari situ baru orang tua memberi sedikit kebebasan untuk kita berekspresi gitu. Kayak Juli sekarang gitu, nggak bebas banget gitu, sedikit gitu. Nggak apa-apa, masih proses kan gitu. Terus apa ya tadi selain orang tua? Selain orang tua, ya masyarakat juga kan, masyarakat mikirnya sekolah tinggi-tinggi, tinggi gitu. Untuk masalah cewek ya, problem cewek emang kebanyakan di keluarga Juli juga, keluarga ya ini, ngapain sih nih kuliah tinggi-tinggi, ikut sini ikut situ ya, ikut acara ini ikut acara itu, ujung-ujungnya nikah di dapur juga deh, banyak kan kayak gitu. Itu tuh tergantung bagaimana kita pintar menanggapi gitu. Tiap orang punya caranya tersendiri, itu terserah kalian bagaimana nyamannya kalian. Tapi kalau Julia caranya kayak gini, nggak usah banyak omong, kita tunjukin aja dengan kerja keras kita, dengan hasil kita. Contohnya nih, Julia dulu pengen kuliah, pengen ini kan sering-sering sama Abi ya, kadang suka ada yang nyinyir, kenapa gitu. Akhirnya Julia lolos SN, mereka diem kan gitu. Terus misalnya Julia aktif ini aktif itu organisasi misalnya, akhirnya pas Juli dapat dapat jadi pengurus inti di Foksi Pusat, pengurus kabupaten, mereka pada diem. Intinya kalau Julia ya udah kita balas sebisa kita gitu. Julia sih tergantung mood, kalau lagi emosi biasanya langsung wah berenel dijawab, karena wanita tuh gini. Sebenarnya simpelnya nggak usah, kita tunjukkan aja dengan hasil kita gitu. Makanya kalau kalian suka sesuatu, kata Julia juga, tong kagok langsung aja usahain sebisa kalian gitu. Makanya di jurusan juga misalnya kalian ngambil kuliah, nih saran ya buat kalian, kadang suka ada yang bilang gini, teh mendingan kita ngambil jurusan yang kita suka, tapi faktanya kita itu di situ tuh kurang mampu ternyata, tapi kita emang cita-citanya pengen ke situ gitu. Sama kita tuh pengen kita tuh gak bisa di situ, tapi ternyata kedepannya tuh kita bakal di situ gitu. Kalau kata Julia, ngambil yang kalian suka aja gitu, walaupun itu mungkin menurut orang, pasti orang nganggapnya gak mungkin lah gitu, gak bakal dapat, atau kedepannya nanti gak bakal jelas. Kan kembali lagi yang kita obrolin tadi, belum tentu jurusan yang kita ambil nanti kita kedepannya bakal itu gitu. Yang penting kalian lakukan apa yang sesuatu yang emang kalian sukai. Jadi kan manusia itu ada saatnya ngedown, ada waktunya ngedown, dan kadang sebagian orang banyak yang nggak bisa kembali lagi ke tahap seperti semula. Benar, gitu, ya, dari down benar. itu banyak banget. Mahasiswa juga banyak kendalanya seperti itu. Itu akhirnya apa? Dia putus kuliah, nggak nerusin, akhirnya kuliahnya nggak benar gitu. Itu tuh jadi problem gitu, buat orang tua juga rugi. Daripada kita seperti itu, mending kita ambil sesuatu yang kita sukai. Jadi saat kita masuk di fase down itu, kita bisa kembali ke semula. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Mantap, Masya Allah ya, mahasiswa politik ya. Aduh, ngomongnya. Oke, benar siap. Nah itu ya, buat kalian yang merasa wanita berambisi besar, menggebu-gebu tapi greget sama omongan masyarakat gitu ya, tapi ya seperti inilah jawaban dari Kak Juli ya. Aja. Siap. Nah itu ya adik-adik. Nah kita masuk ke sesi akhir atau sesi bebas. Kak Juli mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan bebas. Sebenarnya dari tadi juga udah menyampaikan ya. ya. Tapi kalau ini mah nggak ada pertanyaan khusus, ini mah bebas saja mau apa yang disampaikan, silahkan. Pesan buat adik-adik, apalagi yang nonton adik-adik daerah Pajampangan. Iya. Buat kalian, karena emang teteh orang sini, jangan berhenti di kata orang lain. Kalian harus yakin sama kemampuan diri kalian, harus yakin dengan masa depan kalian. Masa depan kalian itu benar-benar putih, bersih. Gak ada orang, gak ada satupun orang yang masa depannya suram, gak ada sama sekali. Mau kita diam di kampung, mau kita diam di kota, semuanya memiliki kesempatan masing-masing dengan caranya masing-masing untuk sukses. Jadi
kan kebanyakan orang-orang itu orang mah orang kampung paling ujung-ujung enggak ada. Sekarang itu yang namanya wilayah, yang namanya jenis gender itu gak menjadi gak menjadi halangan untuk kita menjadi sukses. Intinya mau apapun basic kalian, mau apapun kesukaan kalian, di bengkel kah, mau kalian gak kuliah juga misalnya, mau kalian kerja misalnya, gak apa-apa, apapun itu yang kalian senangi, kalian maksimalkan dengan sebisa kalian, kelak akan menjadi sukses dengan cara kalian sendiri. Intinya kalian mau sukses, misalnya nih, ini emang kita sharing perkuliahan ya, tapi bukan berarti kita menekankan kalau kita kuliah kita sukses, enggak seperti itu. Buat adik-adik yang misalnya terkendala biaya ataupun gimana misalnya dan tidak bisa kuliah, jangan kecil hati, kalian kerja aja gitu, kalian kerjakan apa yang kalian sukai. Mau masalah itu nanti kalian mau nyusul kah kerja di waktu kalian sukses punya uang gitu, no problem, banyak yang kayak gitu. Atau mau kalian ya udah stuck di situ karena emang kalian di situ, yang penting kalian yakin itu yang terbaik buat masa depan kalian, lakukan. Masya Allah. Itu aja. Ada lagi Kak? Nggak cukup sih. Oke, udah banyak dari tadi juga. Oh iya benar ya, benar ya. Jadi kita walaupun kita menjelaskan jurusan perpolitikan di UIN Jakarta, nggak harus kalian masuk jurusan ini di kampus ini gitu, tapi ini gambaran singkatnya seperti ini, kayak benar Kak Juli. Dan kalau misalnya pun kalian memang merasa kuliah itu nggak menunjang ke masa depan kalian, ya nggak apa-apa, nggak masalah ke kuliah juga ya. Kan tadi balik lagi tadi, belum tentu apa yang kita rencanakan itu kita masih tetap di dalam yang kita rencanakan, siapa tuh ya tetap, karena bagaimanapun rencana Allah itu lebih baik ya Kak. Gitu. Jadi manusia itu jangan stuck di situ. Ya benar. Jadi kita hanya berusaha semampu kita, biarkan Allah yang menentukan kedepannya kayak gimana gitu. Oke, cukup ya Kak Juli. Cukup. Oke gitu ya adik-adik, sampai di sini kelas kita. Buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti kakak carikan pematerinya. Atau kalian pengen siapa pematerinya, nanti kakak juga coba ngehubungi dia, siapa tahu dia mau kayak gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Juli sudah bergabung di kelas online kita. Buat adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.